Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ekspedisi iman, kali ini kita berada di Gunung Bokong, di puncaknya. Nah, ini kita sudah mendirikan tenda dan kita setelah maghrib ini akan mengadakan sebuah acara yang tentunya akan merugi kalau tidak Anda ikuti, wahai sahabat ekspedisi iman. Nah, kali ini kita ada acara yang luar biasa keren dan spektakuler. Sangat rugi kalau dilewatkan, yaitu pembahasan atau penyampaian materi tentang mental block. Mental block itu seperti apa? Karena banyak orang yang itu sebelum mencoba sudah kena mental terlebih dahulu. Padahal seharusnya dicoba dulu, baru kemudian berkomentar atau mampu memberikan pandangan. Nah, kali ini terkait materi mental block akan disampaikan oleh komandan kita. Nah, ini beliau, Pak Bambang. Kita perkenalkan dulu. Kemudian di sebelahnya adalah Pak Didik Cahyono. Lantas Bang Adit, ini Mas Afan yang muda ini ya, baru SMP kelas 9 ya. Kemudian Mas Torik juga SMP kelas 9. Nah, oke. Tidak berlama-lama lagi, langsung kita serahkan kepada komandan kita Pak Bambang untuk menyampaikan materinya tentang mental block. Silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua sahabat ekspedisi iman dimanapun berada. Ini momen yang luar biasa di pegunungan yang rasanya dingin sekali. Ini kita mau membahas tentang bagaimanakah mind block itu mempengaruhi kita. Banyak sekali orang-orang itu bergerak itu, dia ada mind block, sehingga banyak yang kemudian itu kalah sebelum perang. Nah, apa sih mind block itu? Jadi manusia itu dipengaruhi oleh maklumat sabit atau informasi sebelumnya. Jadi apapun yang mereka lakukan itu sebenarnya dipengaruhi oleh informasi-informasi sebelumnya. Tidak mungkin di mana mereka itu bergerak tanpa ada pengetahuan di situ. Sebagai contoh, seorang yang Jawanya mereka melakukan aktivitasnya itu juga dipengaruhi oleh apa yang dia dapat di kehidupan peribadatan di Jawa. Nah, begitu juga dengan di wilayah-wilayah yang lain. Mereka meyakini hal-hal yang kemudian itu berdasarkan oleh informasi-informasi sebelumnya. Nah, mental block ini sangat-sangat berbahaya buat diri kita apabila apa yang kita dapat, informasi yang kita dapat itu adalah sesuatu yang salah. Sehingga informasi yang salah itulah yang nanti menjadikan pemahaman kita itu menjadi sesuatu yang juga salah. Sebagai contoh, apabila kita itu ketemu dengan 3 orang yang kemudian punya informasi yang berbeda. Apabila ketemu dengan seseorang yang kemudian kita benci, maka respon pada diri kita itu pasti ada sebuah kekecewaan dan hal yang lain. Tetapi berbeda halnya
kemudian kita ketemu dengan seseorang yang kemudian kita cintai. Jangankan menyapa kita, baru memandang saja itu sudah terasa. Nah, begitu juga dengan seumpama kita ketemu dengan orang yang kemudian sama sekali kita tidak kenal, tidak tahu masa lalunya, maka kita biasa-biasa saja. Nah, ini sedikit contoh bahwa informasi itu mempengaruhi pada diri kita. Nah, ini begitu juga dengan hal yang mengenai pekerjaan ataupun makanan. Makanan ini informasinya salah, maka nanti kita juga mensikapinya dengan sesuatu yang salah. Nah, di masyarakat umum ini menblog ini banyak sekali. Sebagai contoh saja, di saat saya itu menyampaikan kepada khalayak umum, pada audien gitu, saya kasih 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah saya suruh melukis itu tentang alam, tentang pemandangan. Yang kedua itu tentang bakso. Yang ketiga itu lingkaran dan titik. Nah, 80% jawaban mereka itu sama. Kalau disuruh melukis pemandangan, maka rata-rata yang digambar itu adalah 2 gunung, ada jalan di tengah, kiri kanan sawah. Ini. Mungkin pemirsa juga berpikirnya yang sama ya. Nah, kemudian ada pohon, terus ada burung di atas, kemudian matahari. Rata-rata adalah itu. Yang kedua, di saat saya suruh melukis itu bakso, maka yang dilukis itu 80% itu adalah mangkok, kemudian ada bakso bulat-bulat di atasnya. Nah, kalau yang kemudian saya suruh gambar itu yang ketiga tadi, lingkaran dan titik, rata-rata adalah digambar itu lingkaran besar, titiknya di tengah. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bahkan kalau kita tanyakan kepada yang masih muda, yang sudah dewasa ataupun yang tua, ternyata 80% itu jawabannya sama. Ini adalah sebagian kecil dari menblog itu. Untuk apa kemudian informasi ini kok bisa sampai seperti ini? Yang memberikan informasi sebelumnya adalah membuat diri kita itu tidak kreatif. Ini yang terjadi pada masyarakat kita. Hingga kalau kita lihat masyarakat kita itu, ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau kita di sekolah, dari mulai saya masih dulu di TK sampai hari ini, rata-rata yang dipikirkan itu, inilah bagian kecil dari ini. Nah, mungkin ini hal yang kemudian tidak dihiraukan, cuman seperti itu kan ini. Tapi jangan salah, apabila informasi ini yang dimasukkan kepada otak bawah sadar kita adalah sesuatu yang kemudian urgent, maka menjadikan kita menjadi sesuatu yang salah. Ini bahayanya. Maka informasi itu sangat-sangat penting buat kita. Salah informasi akan menjadikan menblog pada diri kita. Nah, itu mungkin pembuka untuk masalah menblog. Nanti bisa kita diskusikan seperti apa sih yang lebih dalam. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Komandan Bambang atas penyampaian materi tentang mental block. Sebenarnya yang cocok bukan materi, tapi istilahnya adalah sharing tentang mental block. Ya, demikian tentang mental block dari Ekspedisi Iman. Semoga kalau Anda anggap ini adalah sesuatu yang bermanfaat, maka jangan lupa untuk disebarkan seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. View di atas puncak Gunung Bogong guys, lautan awan.